Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam sejarah peperangan Islam, umat muslim memiliki sederet tokoh panglima perang yang keberaniannya tak usah diragukan lagi. Keteguhan iman serta kegigihannya dalam menghadapi musuh layaknya paket lengkap untuk dijadikan teladan oleh para generasi muda. Akan tetapi, selain karakter sahabat yang disebutkan tadi, ada sosok sahabat yang mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW karena memiliki karomah yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Penasaran siapakah sosok tersebut? Jika kalian penikmat sejarah Islam, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan 4 sahabat Nabi yang telah banyak memberikan pengaruh besar terhadap Islam setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan, saat Rasulullah masih hidup, keempat sahabat tersebut selalu membersamai Rasulullah di berbagai peperangan untuk menegakkan agama Allah. Seperti kisah Khalifah pertama umat muslim, Abu Bakar. Beliau adalah salah satu sosok yang pertama kali memeluk agama Islam pasca pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Karena alasan itulah, Abu Bakar kerap dianggap sahabat terbaik Rasulullah. Saking terbaiknya sosok sahabat Nabi ini, ia pun digelar oleh Rasulullah sebagai Asyiddiq atau orang paling terpercaya. Lain halnya dengan Abu Bakar. Sahabat Rasulullah yang menjabat sebagai khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab, juga memiliki kenangan yang tak kalah menariknya dengan Abu Bakar. Apalagi ada riwayat yang bakal membuat mata kita berkaca-kaca tatkala menahan haru mendengar kisah khalifah yang satu ini. Dalam riwayat Miswar bin Makhramah, dia berkata, pernah suatu waktu Umar ditikam dan mengerang kesakitan. Abdullah bin Abbas yang melihatnya menghampiri beliau dan menghiburnya dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah sahabat yang selalu berjalan beriringan dengan Rasulullah dan engkau telah berbuat baik selama bersahabat dengannya. Kemudian engkau berpisah dengan Rasulullah dalam keadaan ia rela terhadapmu. Kenapa kamu ketakutan jika Allah akan mencabut nyawamu?" Sambil menahan rasa sakitnya, Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Adapun yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Rasulullah merupakan kasih sayang Allah terhadapku. Aku tak sebaik yang engkau lihat, sebab jika aku memiliki emas sepenuh dunia, maka akan aku tebus segala kesalahan sebelum asap mendatangiku." Abdullah bin Abbas yang mendengar perkataan sang khalifah dibuat terharu. Pasalnya, sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah masih saja merasa memiliki banyak dosa. Kisah tersebut seakan menunjukkan kelembutan hati sang khalifah Umar bin Khattab. Namun kelembutan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata masih tak bisa menandingi lembutnya sifat serta perilaku Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan, kelembutan hatinya bisa disaksikan dari tutur katanya yang indah. Hal tersebut pernah disampaikan oleh salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Khatib. Ia mengatakan, "Aku tak pernah mendengar sahabat Nabi SAW yang bertutur kata dengan indah dan bijak kecuali Utsman bin Affan." Naasnya, indahnya tutur kata ternyata tak mampu menghindarkan menantu Nabi satu ini dengan kejamnya pembunuhan yang merenggut nyawanya. Berbeda dengan Utsman bin Affan, menantu Nabi yang lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, sosok panglima perang yang sangat gesit saat berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Khalifah keempat ini juga masyhur dengan strategi perangnya yang tak pernah meleset. Menariknya, Ali adalah sosok sahabat yang masa kecilnya diasuh dan dididik oleh Rasulullah SAW. Namun jika membahas panglima perang dalam sejarah Islam, maka sosok yang sebentar lagi akan kalian lihat juga tak kalah hebatnya dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tidak, strategi, kekuatan, serta karomahnya merupakan komposisi yang klop untuk seorang yang memerangi segala bentuk kekufuran. Bahkan dalam berbagai catatan peperangan umat muslim yang dipimpin olehnya, tak pernah sekalipun merasakan kekalahan. Dialah Khalid bin Walid. Menurut sejarah, Khalid bin Walid adalah anak dari seorang ayah yang menjabat sebagai kepala suku Bani Makhzum, yaitu salah satu klan kafir Quraisy. Selain itu, ayah Khalid yang bernama Walid bin Al-Mughirah juga dikenal orang paling berkuasa di antara penduduk Mekah saat itu. Tak hanya itu, di mata Rasulullah, Walid merupakan seorang kesatria paling ditakuti dan dikagumi oleh kaumnya. Seolah mengikuti jejak kesatria sang ayah, Khalid bin Walid sangat sering disebut panglima perang kaum kafir Quraisy yang tak terkalahkan.
hal tersebut terbukti ketika dirinya memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud. Berkat strategi perangnya, para umat muslim berhasil dibuat porak-poranda. Namun karena peristiwa di Jabal Uhud, Rasulullah tersadar akan kemampuan Khalid di medan perang dan membuat beliau memuji-mujinya di depan umat muslim. Bahkan beliau tak henti-hentinya berdoa agar Panglima Quraisy itu memeluk agama Islam. Tepatnya, setelah Perang Khandaq, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang sudah lebih dulu masuk Islam. Dalam surat tersebut, saudaranya mengatakan kepada Khalid bahwa ia selalu mendapatkan puji-pujian dari Rasulullah karena strategi perangnya. Khalid yang membaca surat tersebut tertegun bahkan dalam buku yang berjudul 125 Sahabat Nabi Muhammad SAW, Gaya Mahmud ya Mastur. Dituliskan bahwa Khalid bin Walid berbisik dalam hati, bagaimana mungkin orang yang hampir kubunuh malah memuji. Karena surat tersebut, Khalid pun membulatkan tekad untuk menyusul saudaranya memeluk agama Islam. Setelah menjadi seorang muslim, Khalid semakin menunjukkan kemampuannya di medan pertempuran. Rasulullah yang melihat kehebatan sahabat barunya yang dibuat terkagum-kagum. Pasalnya, tak ada satu peperangan yang tak berhasil dimenangkan Khalid bin Walid. Karena catatan kemenangannya itulah membuat Rasulullah menjuluki Khalid dengan Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Julukan tersebut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebaik-baik saudara klan Quraisy ialah Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah yang terhunus untuk membunuh orang-orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Tahun demi tahun berlalu, sang Saifullah tak henti-hentinya memenangkan peperangan. Dalam manuskrip-manuskrip yang menceritakan kejayaan Islam di medan pertempuran, menuliskan bahwa selama memeluk Islam, Khalid bin Walid telah memenangkan 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania. Namun selain memiliki kecerdasan dalam membuat strategi perang, sang panglima juga dikenal memiliki karomah yang tak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain. Peristiwa yang menampilkan karomah sahabat Nabi itu terjadi ketika ia memasuki wilayah Persia. Saat berada di kota tersebut, ia menyaksikan Ratu Persia sedang memberikan sebuah tantangan kepada penduduknya. Siapapun yang meminum racun tersebut dan tak mati, maka akan memberikan hadiah bernilai fantastis. Belum sempat hadiah tersebut dikeluarkan sang ratu, warganya sudah mati seketika. Khalid yang melihat kejadian memilukan tersebut bertanya kepada sang ratu, "Apa itu?" "Ini racun yang paling mematikan di Persia. Tak ada orang yang tak mati setelah meminumnya sekalipun hanya setetes." Mendengar jawaban tersebut, Khalid tertawa, lalu berkata, "Tak ada kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan racun itu padaku." Saat meminta racun, beberapa warga Persia yang berada di dekatnya berkata kepada sang panglima, "Waspadalah, racun itu sangat berbahaya." Racun itu pun diambil dan ditenggak hingga habis sang panglima. Semua orang yang menyaksikannya, termasuk sang ratu, menunggu reaksi dari racun yang telah diminum oleh sang panglima. Akan tetapi, tak ada sedikit pun keanehan yang dialami. Sang ratu yang dibuat heran, lantas berkata kepada Khalid bin Walid, "Jika semua pasukan muslim seperti dirimu, maka tak ada lagi yang bisa menandingi umat muslim." Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa sesaat sebelum sahabat Nabi meminum racun tersebut, ia merapalkan sebuah doa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillah, alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada satupun yang dapat mencelakakan di atas namanya, di bumi maupun di langit. Dialah Sang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabat beriman, kisah yang menunjukkan karomah sang Saifullah al-Maslul, yaitu Khalid bin Walid, hanyalah secuil dari banyaknya karomah yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah yang saat ini. Dan tentu saja, tak bisa dimiliki oleh manusia-manusia biasa, seperti beberapa orang yang telah meramaikan media-media maupun layar kaca Indonesia saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi hidayahnya kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.